Oke, kita tinggalkan sejenak, kita ke wilayah Jeneponto. Pihak kepolisian sudah dapat menangkap pelaku yang melakukan pencabulan terhadap seorang balita yang baru berusia 18 bulan di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Ya, diketahui aksi bejat yang dilakukan tersangka dilakukan pada 13 Maret 2022 lalu. Akibat perbuatan tersangka, korban tak henti-hentinya menangis lantaran terus mengalami trauma ya. Ini korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medik. Selain menangkap pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti. Peristiwa ini terungkap setelah salah satu kerabat dekat dari korban mengunggahnya dan kemudian viral ya di media sosial. Dalam unggahan tersebut tertulis bahwa sang keponakan terpaksa dilarikan ke rumah sakit lantaran terus mengalami trauma dan juga adanya indikasi kekerasan tubuh gitu ya. Setelah menjalani pemeriksaan medik diketahui memang dari hasil visum didapati ada hal-hal yang memang mengarah kepada tindakan pemerkosaan ya atau pencabulan. Kita akan langsung membahas mengenai ini. Sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Jeneponto, Ibtu Nasarudin. Selamat pagi Pak Kasat. Pak Kasat, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak. Ya Pak Kasat, jadi pelaku pelecehan seksual terhadap anak balita ini? Anak ya, ini sudah berhasil ditangkap ya, diungkap ya Pak Kasat? Ya Pak Kasat, Pak Kasat lagi apakah memang benar pelaku ini kabarnya kakek tiri dari korban? Sejauh ini kronologinya seperti apa Pak Kasat? Ya, oke, selamat pagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami akan jelaskan sehubungan dengan ada perkara dugaan perbuatan cabul yang sementara kami tangani yang diduga dilakukan oleh kakek tiri terhadap cucunya yang baru berusia 14 bulan. Jadi bukan 18 bulan Mbak, tapi baru berusia 14 bulan. Adapun kronologis kejadiannya Mbak, yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 08.00 WITA pagi, korban inisial A menangis karena sementara buang air besar BAB. Kemudian kakek tiri inisial H mengangkat cucu ke kamar mandi dengan maksud untuk membersihkan kotoran dimaksud. Namun pada saat dibersihkan, si kakek ini memasukkan jari ke dalam kemaluan cucunya atau korban yang dimaksud. Sehingga mengalami luka robek dan berdarah. Setelah dibersihkan, kemudian kakek... Halo? Iya Pak, silakan. Ya, setelah dibersihkan, si kakek ini membawa cucunya ke ayunan untuk ditidurkan dan sebelumnya memakaikan celana dalam. Setelah itu si kakek meninggalkan ke depan rumahnya yang sementara ada hajatan perkawinan. Tidak lama kemudian tante korban si anak ini terbangun dan mendengar korban ini menangis di ayunan sehingga tante ini membuat susu untuk diberikan kepada si korban ini. Namun setelah diayun ternyata ada darah tercecer. Sehingga tante ini curiga dan mengambil anak dimaksud yang korban dan melihat ternyata pada kemaluannya berdarah dan luka. Saat itu si tante ini memanggil nenek korban bersama kakeknya dan sama-sama meriksa. Dengan melihat itu, mereka ini membawa korban ke pustu terdekat. Namun pada di pustu tidak dapat merawat sehingga dirujuk ke puskesmas yang terdekat. Baik. Jadi setelah sampai halo. Baik, jadi memang ya, setelah dibawa ke puskesmas baru dibawa ke rumah sakit dan diketahui bahwa memang ada aksi pencabulan di situ ya Pak ya?
Ya, siap. Setelah dirujuk ke Rumah Sakit Lantuk dan Pasewang Kabupaten Jeneponto, Mbak, Ya, di sana dokter yang memeriksa curiga dengan melihat luka itu. baik. Ya, sehingga menghubungi kami pihak kepolisian di Polres Jeneponto. Itu pada saat dibawa ke rumah sakit, si pelaku juga ikut serta membawanya ke rumah sakit? Tidak ikut, Mbak, tidak ikut. Tidak ikut. Di mana keberadaan pelaku pada Ya. saat dibawa ke rumah sakit? Apakah sempat Dia melarikan tetap- diri, kabur, atau seperti apa? Nah, tetap tinggal di rumahnya, Mbak. Jadi yang mengantar ke sana adalah nenek dan tantenya tadi itu. Lantas bagaimana akhirnya ini bisa terungkap, Pak Kasat? Baik. Ya, jadi esoknya ada di media muncul, di media mengatakan bahwa si kakek inisial ini melakukan cabul. Sehingga dia bermaksud ingin melapor ke Polres Jeneponto, merasa terhina atau dicemarkan nama baiknya. Namun setelah kami sampai di Polres Jeneponto, kami melakukan pemeriksaan secara intensif dan berbagai teknik. Ternyata si kakek ini mengakui perbuatannya kalau dia sudah melakukan cabul itu terhadap cucunya. Gitu, Mbak. Alasan apa yang membuat si kakek ini kok tega merusak masa depan dari Cucunya anak sendiri. ini begitu yang masih usianya 15 bulan, 14 bulan, Mbak. 14 bulan? Ya. Ya, jadi sampai saat ini dia hanya merakamatakan pengakuannya bahwa dia hilaf. Dia tidak dia tidak sengaja jari-jarinya masuk ke kemaluan cucunya. Oke. Gitu. Terakhir, ancaman pidananya berapa lama? Baik, Mbak. Jadi kami terapkan Undang-Undang Perlindungan Anak, Mbak, dengan ancaman pidana 15 tahun. Namun karena anak itu dibawa asuhan kakeknya, sehingga ditambah sepertiga ancaman, sehingga bisa mencapai 20 tahun, Mbak. Ya, semoga bisa maksimal ya hukuman yang akan Ya. dijatuhi nantinya tentu di persidangan, Pak Kasat Reskrim. Terima kasih Pak Ya, Kasat Reskrim mudah-mudahan. Polres Jeneponto Oke. atas waktunya pagi ini. Sehat selalu, sukses untuk tim dan semuanya. Baik, terima kasih Mbak Kamarati, Pak Fadil. Ya. Selamat pagi. Oke, pemirsa.